Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami, channel Abi Hamdan Nota. Tentu saja merupakan salah satu media aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini saya menjumpai tulisan di Facebook yang mana grup ini adalah grup ilmu tauhid dan sunnah. Ini merupakan salah satu grup dari Salafi Wahabi. Dan pada tulisan itu, postingan yang saya maksudkan menyindir tentang pondok pesantren besar, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Ada postingan, pondok ini mengajarkan amalan-amalan bid'ah. Semoga pondok ini rujuk ke manhaj salaf. Mondok bertahun-tahun pulang bawa amalan bidah. Berarti menuduh Pondok Pesantren Lirboyo adalah mengamalkan tentang masalah bid'ah. Bid'ah menurut versi Salafi Wahabi, kita sudah sama-sama tahu bahwa bid'ah menurut mereka adalah dhalalah. Kalau bid'ah pasti menurut mereka pasti sesat. Kalau sesat tempatnya di neraka. Berarti menuduh Pondok Pesantren Lirboyo amaliyahnya adalah kesesatan. Berarti ribuan santri itu ya. Di Lirboyo itu puluhan ribu santri, bukan hanya 1000, puluhan ribu santri di sana aktif memperdalam ilmu Al-Quran, memperdalam hadis. Dituduh pelaku-pelaku bid'ah mengamalkan amaliyah bid'ah. Ini sungguh tuduhan atau fitnah yang sangat keji, tuduhan yang sangat kejam, tuduhan yang tidak ada dasarnya, tuduhan palsu. Saya memang sudah tidak heran lagi kalau sama kelompok Salafi Wahabi ini, kalau mereka tidak ada referensi yang dijadikan hujah, ya mereka pasti menuduh sesat, menuduh amaliyah bid'ah, menuduh kesesatan, memvonis neraka. Itu memang pikiran mereka. Pondok sebesar Lirboyo dibid'ahkan, dianggap pelajaran bidah, sampai bilang mondok bertahun-tahun pulangnya bawa bidah. Ini kalau memang pemikirannya sempit, wawasannya sempit, pasti menuduh semua amalia yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bidah. Artinya bidah, beberapa bid'ah versi mereka adalah sesat. Sebenarnya apakah tahu kelompok Salafi Wahabi ini tentang materi-materi pelajaran yang ada di Pondok Lirboyo? Menurut saya tidak tahu, atau silaturahim ke sanalah. Kalau mau ya diskusi dengan santri-santri di sana. Karena tidak tahu materi pelajaran yang ada di sana, akhirnya pendapatnya ngawur. Yang penting ngomonglah, nyerocos lah yang penting. Sebenarnya harus tahu apa isi pelajaran atau materi-materi yang ada di sana. Ya pastilah pondok pesantren besar seperti Lirboyo dan dimanapun pondok pesantren pasti mempelajari dan memperdalam tentang ilmu Al-Quran. Pasti. Sudah pasti, karena belajar ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah, dan mempraktekkan membaca Al-Quran dengan memakai ilmu tajwid
hukumnya adalah fardu ain, hukumnya adalah wajib. Ini menurut versi Aswaja. Makanya ustadz-ustadz Aswaja pasti fasih di dalam membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya adalah wajib. Tidak seperti Salafi Wahabi, jangankan kelompoknya, ustadznya saja berantakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seperti Hadnin lah. Iya, itu meloncat membaca Al-Quran terbata-bata. Ustadznya saja tajwidnya sudah tidak benar, apalagi sampai membaca Al-Quran dengan tata cara tartil. Ustadz-ustadznya sudah banyak yang keliru, apalagi sampai membaca kitab yang memang tidak ada harkat dan artinya. Ya pasti sudah terbukti membaca fi kulli rok'atin dibaca fi kulli rok'atan, pasti keliru. Orang yang seperti ini misalnya yang menyalahkan Lirboyo, hendak level lah, jauh, terlalu jauh. Ibarat apa ya, bumi dengan langit itu jauhnya. Jadi saya kira hendak akan mau ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini datang ke Lirboyo untuk diskusi, tidak akan mau, pasti takut. Ya berani cuma ngomong. Jangankan sama Pondok Lirboyo, jangankan sampai datang ke Pondok Lirboyo, dengan alumninya saja, dengan alumninya saja, alumni Lirboyo banyak yang menjadi ulama, banyak yang menjadi tokoh masyarakat. Datang ke sana, datang pada alumni-alumninya, saya jamin tidak akan berani. Sudah berapa kali, berkali-kali santri Aswaja, YouTuber Aswaja mengajak diskusi dengan Salafi Wahabi sama ustadz-ustadznya, ternyata mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena mereka itu ustadz-ustadznya dari ustadz Salafi Wahabi sudah tahu bahwa kesalahannya, kedustaannya akan dibongkar oleh YouTuber-YouTuber Aswaja. Kami sedikit pun YouTuber Aswaja demi membela kebenaran agar umat tahu dan bisa membedakan mana pendapat yang benar, mana pendapat yang ada asalnya, mana pendapat yang ada dalilnya. Kami sedikit pun tidak akan mundur untuk diskusi dengan Salafi Wahabi. Setiap konten yang saya buat yang menanggapi Salafi Wahabi pasti bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipertemukan langsung dengan Ustadz Salafi Wahabi, misalnya seperti Ustadz Khalid Basalama yang kami banyak tanggapi, dan juga Ustadz Badrus Salam LC atau yang lain yang pernah kami tanggapi di konten kami. Kami tetap akan bertanggung jawab, dan seandainya ada penyambung atau wasilah untuk bertemu dengan mereka, silahkan kami pertemukan dan akan kami beberkan kesalahan mereka tentang kedustaan mereka. Ini Lirboyo yang disalahkan, ini Lirboyo yang dibid'ahkan, ini Lirboyo yang disesatkan. Pondok sebesar itu dan banyak santri dari lulusan Lirboyo yang menjadi ulama. Luar biasa mereka itu menuduh Lirboyo adalah pelaku bid'ah, karena bid'ah menurut mereka adalah kesesatan. Maka dari itu kami sampaikan kepada kelompok Salafi Wahabi, khususnya kepada para ustadz Salafi Wahabi, jangan sembarangan memvonis atau menuduh salah satu pondok pesantren, apalagi pondok pesantren sebesar Lirboyo. Kita saling menghargai, saling menghormati. Berbeda pendapat, urusan khilafiyah memang wajar-wajar saja, tapi kalau sampai menuduh seperti itu bukan ranah khilafiyah lagi, tapi itu sudah menuduh sebuah pondok pesantren melakukan kesesatan. Karena saya yakin sebesar pondok Lirboyo akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, melanjutkan jejak-jejak Rasulullah. Saya yakin semua pondok, apalagi seperti pondok Lirboyo, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah, umatku
tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Semua para santri pelajarannya tentang Al-Quran, memperdalam tentang Al-Quran, memperdalam tentang hadis, memperdalam tentang fikih. Di situ semuanya adalah ajaran-ajaran Rasulullah agar tepat beribadah, tata cara beribadah dengan baik, tata cara beribadah dengan sempurna, semuanya dipraktekkan dan diajarkan di pondok pesantren, apalagi di pondok pesantren Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo setiap hari selalu ada diskusi, selalu ada musyawarah, tidak sembarang memutus hukum. Maka dari itu jangan sembarang menuding pondok Lirboyo adalah pelaku amaliyah dhalalah, pelaku bid'ah. Saya kira sangat perlu untuk Salafi Wahabiyah untuk mengetahui tentang visi dan misi pondok pesantren Lirboyo. Ini saya ambil di pondok pesantren Ar-Risalah, merupakan unit dari pondok pesantren Lirboyo. Visi yang pertama, membentuk pribadi luhur yang jujur berdasarkan akhlakul karimah dan nilai-nilai keagamaan. Membentuk insan yang berilmu tinggi dan berwawasan luas, tidak sempit, artinya tidak seperti kelompok Salafi Wahabi yang sempit pemikirannya sehingga mudah menuduh amalia orang lain adalah bid'ah dhalalah. Mengembangkan potensi generasi muda Islam menjadi insan berpendidikan. Misinya mengembangkan potensi inteligensi dan religi untuk membentuk intelektual muslim yang unggul dalam menciptakan, mengembangkan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dijiwai oleh akhlakul karimah sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara misinya. Jadi sangat menjaga akhlak, mengembangkan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas, berarti mengikuti jejak Rasulullah. Maka dari itu tidak benar yang dituduhkan kelompok Salafi Wahabi kepada pondok pesantren Lirboyo. Sudah jelas diantaranya mengembangkan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan segala proses terbentuknya cendekiawan muslim yang siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Seterusnya, memadukan filosofi Islam dalam ilmu pengetahuan modern untuk daya nalar berpikir kritis, kreatif, dan inovatif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, membangun kemakmuran umat melalui kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, memandu generasi penerus untuk meraih kesempatan berkarya dan menempatkan diri dalam membangun kehidupan masyarakat dengan toleransi, peduli, dan berbudi. Itu diantara visi dan misi Pondok Pesantren Ar-Risalah, merupakan unit dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kepada kelompok Salafi Wahabi, hati-hati di dalam berdakwah, hati-hati di dalam menulis di Facebook. Jangan sampai menuduh pondok-pondok pesantren yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pelaku bid'ah dhalalah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai renungan kepada kelompok Salafi Wahabi agar tidak memvonis pondok pesantren, apalagi sebesar pondok pesantren Lirboyo, dituduh pelaku bid'ah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.